Hai seluruh, ketemu lagi bersama Mamang di channel terhits, terasik, terupdate yang ngebut enjoy. Sesuai spoiler Mamang di video sebelumnya, bahwa di kesempatan kali ini Mamang bakalan kasih tahu seluruh alur cerita dari film The Doll. Film yang tayang pada November 2016 silam, yang diadaptasi dari kisah nyata di wilayah Bandung, yang lebih tepatnya di Jalan Siliwangi. Seperti biasa, siapin dulu cemilan terbaik kalian biar makin khusyuk nongki-nongki di channel ini. Hayu meluncur. Film ini diawali dengan sepasang suami istri yang baru saja akan pindah ke Bandung. Mereka adalah Anya dan Daniel. Alasan mereka harus pindah ke Bandung dikarenakan terdapat sebuah proyek besar-besaran di perusahaan Daniel yang beroperasi di daerah Bandung. Diketahui pula, Daniel yang baru saja naik jabatan di perusahaannya, sehingga Daniel yang dulunya hidup sederhana seketika menjadi orang yang serba berkecukupan. Daniel pun sudah bisa mencicil salah satu rumah indah di kota kembang tersebut dan mendapatkan sebuah aset dari perusahaannya berupa sebuah mobil. Sesampainya Daniel di sana, keadaan pun baik-baik saja dan Daniel segera pergi ke proyeknya. Ada sebuah masalah saat proyek sedang dilakukan. Para pekerja tak ada yang berani menebang salah satu pohon yang terdapat boneka seram di atasnya. Para pekerja mengatakan jika pohon tersebut merupakan rumah dari boneka yang terdapat arwah anak kecil yang sudah mati dibantai dengan sangat keji di dalamnya. Dikarenakan Daniel tak mau dipecat dari pekerjaannya, Daniel pun membayar orang untuk menebang pohon tersebut. Para pekerja yang mempercayai kehororan boneka tersebut seketika menjadi ketakutan. Adegan film beralih kepada Anya yang disambut oleh tetangganya yang merupakan asli orang Sunda yang akrab disapa dengan nama Teteh Niken. Niken pun mengajak Anya masuk ke dalam rumahnya dan bergabung bersama ibu-ibu arisan biar cepat akrab. Dikarenakan Niken orangnya percaya sama hal-hal yang mistis, Niken pun menyarankan Anya untuk mengadakan pengajian di rumah barunya biar gak ada yang ganggu. Niken pun mengatakan jika kita mendengarkan suara bising dan mencium bau busuk, itu pertanda jika makhluk halus sedang berada di sekitar kita. Niken pun memberikan buku horor koleksinya kepada Anya untuk dibaca-baca. Sepulangnya Daniel dari proyek, tiba-tiba boneka tersebut sudah ada di bagasi mobilnya dan Daniel pun segera akan membuangnya. Namun hal itu pun digagalkan oleh Anya dikarenakan Anya suka boneka dan merupakan seorang pengrajin boneka. Anya pun memutuskan untuk membersihkan boneka tersebut yang kemudian ia pajangkan di rak boneka miliknya. Anya pikir boneka tersebut masih bagus dan masih laku untuk dijual. Pada malam harinya, Anya mulai mencium bau busuk. Sayang, kamu kentut ya? Pada saat mereka tidur, mereka pun mendengarkan suara-suara bising dari lantai bawah. Dan setelah dicek, ternyata itu hanya ulah tikus dan angin saja. Keesokan paginya, Daniel meminta izin kepada Anya untuk lembur di proyeknya dan akan pulang larut malam. Anya pun mengizinkan, kemudian pergi ke pasar. Pada siang harinya, Niken melihat Anya yang baru saja pulang dari pasar dan terlihat sedang membawa perangkap tikus yang besar. Anya pun memberitahukan kepada Niken jika semalam ada gelas pecah di dapur yang disebabkan oleh tikus. Niken pun menjawab, yakin sama tikus. Yang kemudian mereka pun mengecek kembali CCTV dan terlihat jika pintu ruangan boneka terbuka dengan sendirinya. Anya pun menjelaskan jika itu angin saja dan mengajak Niken ke ruangan tersebut. Tikus gak ada akhlak. Lanjut. Setelah itu Niken pun melihat boneka tersebut dan tampak ketakutan. Kemudian Niken menjelaskan boneka tersebut bernama Gawiyah, nama yang dikasih dari pemiliknya yang udah mati bersama orang tuanya karena dirampok dan dibantai dengan keji di Jalan Siliwangi. Dalam bahasa Arab, Gawiyah itu berarti jahat dan mengikuti hawa nafsu. Niken pun menyuruh Anya untuk segera mengembalikan boneka tersebut ke pohonnya karena ini sangat berbahaya. Pada saat itulah teror demi teror mulai menghantui Anya. Pada malam harinya,
Anya yang sedang memasak sup dikejutkan dengan seorang anak kecil mengenakan jas hujan yang sedang menunduk di bawah air hujan. Anya pun datang menghampiri dan langsung bertanya-tanya kepada anak tersebut. "Kamu ngapain di sini? Nama kamu siapa?" Anya pun mengajak anak tersebut ke dalam rumahnya dan memberikan sup hangat buatannya. Kemudian Anya menelepon Teh Niken dan mengatakan jika ada anak kecil berusia 5 tahunan yang datang ke rumahnya. Niken pun menjawab jika anak kecil umur 5 tahunan di komplek tersebut cuman Cila anaknya Teh Niken aja dan anak-anak lainnya udah pada gede-gede. Niken pun menanyakan nama anak tersebut. Lalu Anya menjawab nama anak tersebut adalah Uci. Sontak Niken pun menjadi terkejut dan mengatakan jika Uci itu merupakan anak kecil pemilik boneka Gawiyah. Lampu dan telepon pun mati secara tiba-tiba dan Anya segera diserang oleh hantu Uci tersebut. Niken segera menyelamatkan Anya dan mereka langsung menuju Jalan Siliwangi untuk meletakkan boneka tersebut ke pohonnya lagi. Namun sayangnya pohon telah ditebang. Niken pun menelepon Ustadz Wahid dan langsung mengubur boneka tersebut. Namun sayangnya boneka tersebut masih meneror dan menyerang Anya yang menyebabkan Anya terluka dan mengeluarkan banyak darah. Dan Daniel pun diancam akan dipecat karena telah menebang pohon tersebut yang membuat para warga panik dan mengganggu proses pembangunan. Para warga sudah mengetahui jika orang yang menebang pohon tersebut telah ditemukan tewas karena diteror boneka tersebut. Terakhir kali ada yang kencing di bawah pohon itu pun langsung diteror habis-habisan oleh boneka tersebut. Anya dan Daniel pun sepakat untuk mencari cara agar boneka tersebut tak akan mengganggu keluarganya dan warga sekitar lagi. Niken pun segera menelepon Ustadz Wahid dan meminta tolong untuk menghadapi masalah boneka tersebut. Ustadz Wahid mengatakan jika dirinya tak sanggup menghadapi boneka tersebut, tetapi Ustadz Wahid akan meminta tolong kepada orang yang pernah menangani kasus teror boneka tersebut. Keesokan harinya, Ustadz Wahid segera menuju rumah Bularas. Bularas merupakan seorang paranormal yang dulunya pernah menghadapi dan menangani kasus boneka Gawiyah. Tetapi saat dulu Bularas lengah sehingga boneka Gawiyah membunuh suaminya yang bernama Pak Dedi. Bularas pun menerima permintaan Ustadz Wahid karena itu sudah menjadi kewajiban Bularas karena sudah diberikan kelebihan oleh Yang Maha Kuasa. Dan Bularas tak mau jika ada korban dari boneka Gawiyah lagi. Malam harinya Bularas pun datang dan segera akan melakukan ritual pembersihan rumah dan pengikatan arwah. Dan setelah itu Bularas akan meletakkan boneka itu ke pohon yang baru. Bularas mengatakan jika Niken tak bisa ikut dalam ritual ini karena ini sangat berbahaya bagi Niken. Karena melalui Niken lah Bularas datang untuk menghadapi boneka Gawiyah lagi, sehingga boneka tersebut tidak suka dengan Niken. Sebelum ritual dimulai, Bularas pun melakukan komunikasi terlebih dahulu kepada arwah Uci. Uci pun sangat marah kepada mereka semua dan langsung melempar Anya hingga tembus ke kaca, lalu menyeretnya. Bularas langsung menahan Anya dan membacakan ayat suci Al-Quran yang menyebabkan Anya selamat. Bularas mengatakan jika arwah Uci sudah semakin kuat dan jahat dari sebelumnya. Arwah Uci sudah dipenuhi dengan rasa amarah dan dendam karena kematiannya yang keji dan memilih bersatu dengan iblis. Kemudian Bularas akan mengikat paksa arwah Uci ke dalam boneka Gawiyah, dan untuk melakukan itu semua Bularas meminta bantuan majelis. Garam akan mempersempit wilayah siapapun yang berasal dari dunia lain. Air suci yang telah didoakan oleh ustadz dan para ulama akan membantu melemahkan arwah Uci. Didukung dengan doa-doa yang mereka bacakan nanti, arwah itu akan semakin lemah, berhenti di satu titik, dan mereka semua akan memaksa arwah tersebut masuk ke dalam bonekanya, lalu menguncinya. Ritual pun segera dimulai dan Bularas merasakan jika hantu tersebut tak ada di dalam rumah Anya. Tetapi Bularas masih bisa merasakan jika arwah Uci masih ada di sekitar tempat tersebut. Tiba-tiba terdengar suara jeritan Niken dan terlihat Niken yang sedang dirasuki oleh arwah Uci yang sedang berdiri di atas dinding rumahnya dengan keadaan tali yang sudah melilit di lehernya. Niken pun menggorok lehernya sendiri memakai pisau dapur yang ia bawa dan langsung loncat ke bawah sehingga tubuh Niken terputus menjadi dua bagian. Setelah kejadian itu, arwah Uci pun mulai menghantui anak kesayangan Bularas yang bernama Sira.
Pembantunya yang bernama Sumi itu pun mendengarkan suara jeritan Sira dan segera menelepon Bularas. Bularas yang panik segera meninggalkan rumah Anya dan langsung menuju ke rumahnya. Dan sesampainya di rumah, ternyata Sira baik-baik saja dan suara jeritan tadi hanya suara kartun saja. Dan ternyata semua itu ulah Uci. Uci sudah tahu semua rencana Bularas, sehingga Uci menjebak Bularas untuk pergi keluar dari rumah Anya, sehingga Uci leluasa untuk membunuh Daniel dan Anya. Ribuan kelelawar pun masuk ke dalam rumah Anya dan langsung menyerang mereka semua. Anya pun berhasil masuk ke ruangan lain sehingga aman dari kelelawar, dan pintu pun tiba-tiba saja tertutup yang menyebabkan Daniel tak bisa masuk ke dalam ruangan tersebut. Anya yang ketakutan langsung dirasuki oleh Uci, dan Daniel yang baru saja berhasil memasuki ruangan tersebut dari dinding luar rumah segera mendekati Anya. Namun Anya langsung menyerang Daniel dan menggigit pipi Daniel hingga robek. Daniel pun menendang Anya ke meja, dan Daniel yang sedang kesakitan tak tega kepada Anya yang sedang merintih kesakitan juga, sehingga Daniel mendekati Anya. Tiba-tiba saja Anya menancapkan gunting ke perut Daniel dan langsung menyerang Daniel lagi. Daniel pun langsung keluar dari ruangan tersebut dan langsung menuju loteng rumah. Tak lama dari itu terdengar suara pintu loteng yang terbuka, dan tiba-tiba saja Anya sudah berada di samping Daniel dan langsung menancapkan gunting ke punggungnya. Bularas pun sudah sampai di rumah Anya dan langsung mengikatkan bajunya kepada sepotong kayu, kemudian ia bakar dan langsung memasuki rumah. Kelelawar takut terhadap panas, sehingga para kelelawar itu pun keluar dari rumah, dan Bularas segera menuju loteng dan langsung menangkap Anya. Bularas berusaha mengeluarkan arwah Uci dari tubuh Anya. Agar cepat sadar, Anya pun diingatkan kembali tentang memori-memori indahnya bersama Daniel. Dan langsung dibacakan ayat suci Al-Quran yang menyebabkan Uci keluar dari tubuh Anya. Bularas pun dibisikkan suatu hal yang mengejutkan oleh Uci, yang ternyata Daniel lah yang merampok dan membunuh keluarga Uci dengan sangat keji. Daniel menjelaskan jika ia hanya takut hubungannya dengan Anya akan hancur seperti hubungan kedua orang tuanya hanya karena masalah ekonomi, sehingga Daniel memutuskan untuk merampok. Dan temannya yang dulu ikut merampok tewas karena ditusuk pisau oleh ayahnya Uci, yang menyebabkan seluruh harta keluarga Uci dibawa oleh Daniel. Anya pun sangat kecewa kepada Daniel, dan Bularas segera memerintah Daniel untuk segera pergi ke kantor polisi agar arwah Uci tenang. Namun Uci sudah sangat dendam kepada Daniel dan tak akan memberikan kesempatan hidup bagi Daniel lagi. Daniel! Pada akhirnya, Anya pun hidup sendiri. Tak ada suami, tak ada anak, tak ada teman, dan harus mengikhlaskan semua yang terjadi kepadanya. The end. Oke seluruh, itu dia seluruh alur cerita dari film The Doll ini. Pelajaran yang dapat diambil dari film ini adalah carilah rezeki dengan cara yang halal, dan kita harus selalu hormat kepada kepercayaan atau keyakinan orang lain. Dan buat apa hidup kaya raya jika banyak masalah, dan yang lebih baik hidup sederhana dengan penuh tawa bahagia, yang pastinya nggak lupa sambil noki-noki di channel Mamang juga. Cukup sekian, hatur nuhun.